Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang baru bergabung, baik di TikTok Live, Instagram Live, Facebook Live, dan Zoom. Pagi hari ini saya ajak setiap kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Hari ini kita ada dalam Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-42, ayat terakhir. Keluaran pasal 12 ayat 29 ayat sampai dengan ayat 42. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah bagikan keluaran sebelumnya, Keluaran 12, bagaimana Tuhan memakai Musa dan Harun untuk mengingatkan orang-orang Mesir, mengingatkan Firaun dan pegawai-pegawainya bahwa lepaskan mereka. Karena kalau tidak, maka tulah yang terakhir ini akan sangat dahsyat, yakni semua anak sulung orang Mesir, baik dari anak sulungnya Firaun sampai dengan anak sulung budak Firaun, katanya apa? Mati. Ini sudah diingatkan oleh Tuhan melalui Musa, disampaikan kepada Firaun. Tapi Alkitab mencatat, Firaun tetap mengeraskan hatinya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi? Maka omongan Musa dan Harun dicuekin, diacuhkan gitu, tidak dianggap. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang ketinggalan sharing atau renungan singkat firman Tuhan yang saya bagikan dari kitab Kejadian nantinya sampai dengan kitab Wahyu, setiap hari Bapak Ibu bisa ada, dan saya sudah bagikan di YouTube channel saya Glenn Atuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana, Bapak Ibu bisa belajar kembali di sana, sehingga kita terus diperlengkapi, ya kan? Karena saya percaya setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, itu selalu ada rema yang kita dapati. Oh, apa ya yang saya dapati dari perenungan firman Tuhan hari ini? Oh iya, apa ya yang Tuhan sedang sampaikan buat saya di setiap kali saya membaca firman. Itu yang terus kita akan pelajari bersama-sama, sehingga Alkitab katakan bahwa setiap tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu akan berkuasa mengubahkan karakter kita, membuat kita semakin hari semakin diperlengkapi, ya. Dan hari ini dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 42, kita lihat sama-sama Alkitab kita. Maka pada tengah malam, ini setelah peringatan disampaikan oleh Tuhan melalui Musa kepada Firaun, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Jadi semua yang namanya anak sulung selesai. Seperti yang sudah difirmankan Tuhan, itu yang akan dilakukan. Makanya selalu saya ingatkan buat setiap kita, kalau kita baca firman Tuhan, ingat itu adalah janji Tuhan. Dan ketika kita merenungkan janji Tuhan, kita ingat bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan sebagai janji pasti, bukan mudah-mudahan, saudara. Pasti, sama-sama bilang sama saya, pasti digenapi. Hal yang sama dinyatakan oleh Tuhan melalui Musa, bahwa setiap anak sulung orang Mesir maupun hewan yang ada di Mesir mati. Dan itu yang terjadi di ayat 29 ini, semua yang sulung mati. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Setiap rumah di Mesir mengalami kematian, yakni kematian anak sulung. Seperti yang sudah difirmankan Tuhan, itulah yang digenapi. Seperti yang sudah disampaikan Tuhan, itulah yang akan Tuhan kerjakan, ya. Nah, hari ini di ayat 30. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaran seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangun, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah,
Beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Ya, kalau kata saya nih saudara, ya kan terlambat. Lu udah mati dulu semua orang-orang anak sulung, baru lu suruh keluar bangsa Israel. Itu yang dilakukan oleh Firaun. Pada malam itu juga Musa dan Harun, bahkan seluruh orang Israel disuruh keluar. Pergilah, bawa juga kambing dombamu, ayat 32, lembu sapimu seperti katamu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Akhirnya Firaun melihat kekuasaan Allah Israel. Firaun melihat kedahsyatan tangan Tuhan dinyatakan atas bangsa itu, sehingga akhirnya dia bisa berkata, mohonkan juga berkat bagiku. Haleluya. Ayat 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semua. Udah buru-buru keluar aja, daripada semua kita mati, udah kalian keluar aja gitu kan. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Tempat adonannya mereka terbungkus dalam kainnya di atas baunya. Ayat 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas, barang-barang perak, serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati, ya. Yang buat seseorang bermurah hati bukan kecakapan engkau membujuknya, tetapi yang sanggup menggetarkan hati seseorang untuk bermurah hati adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pegang kendali. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pegang setiap hati. Itu yang Alkitab katakan, Tuhan membuat orang-orang Mesir ini bermurah hati, ya, terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian ayat 37, berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang lain berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakar menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Ayat 41, perhatikan. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Tepat pada hari itu juga keluarlah bangsa Israel dari tanah Mesir, yang selama ini mereka nanti-nantikan. Hari itu datang juga, yang selama ini mereka rindukan, ada pembebasan dari perbudakan. Hari itu datang juga. Setelah sekian lama, hari itu datang juga. Ayat terakhir, ayat 42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Allah. Saudara, apa yang kita pelajari? Apa yang kita dapati dari perikop ini? Dari sekian lama penantian bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan karena mereka telah berseru akan penindasan orang-orang Mesir, hari itu datang juga. Ini yang saya mau ajak setiap kita untuk mengerti, bahwa ada banyak dari kita anak-anak Tuhan hari-hari ini sedang menanti-nantikan hari itu. Apa hari itu? Hari di mana kita dipulihkan, hari di mana rumah tangga kita dipulihkan, hari di mana ekonomi kita dipulihkan, hari di mana kesehatan kita dipulihkan, hari di mana terjadi rekonsiliasi untuk hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, mertua dengan menantu. Hari di mana Tuhan memulihkan segala sesuatu, hari itu akan datang. Kita sedang menanti-nantikan sampai hari ini. Hari di mana Tuhan melawat umatnya, hari di mana Tuhan memulihkan umatnya. Bangsa Israel menantikan hari itu. Dan Alkitab mencatat di ayat 41, sudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Saudara,
Kita nggak pernah tahu kapan hari itu datang dalam hidup kita. Kita selama ini masih menanti-nantikan hari itu, hari di mana kita bisa melihat pertolongan Tuhan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Hari itu sedang kita nanti-nantikan. Hari itu sedang kita tunggu sampai dengan sekarang, di mana Tuhan memulihkan kita. Kita sudah berdoa, kita bahkan sudah berpuasa, tapi belum terjadi apa yang kita doakan, kita gumuli hari-hari ini. Tetapi ingatlah, akan datang hari itu, hari di mana Tuhan memulihkan doamu, memulihkan hidupmu, menjawab setiap doa-doa. Hari itu akan datang. Karena itu pastikan buat setiap kita menyadari, Tuhan, sampai saat ini aku sedang menanti-nantikan hari itu, hari di mana mujizat Allah dinyatakan. Hari di mana ada kelepasan, hari di mana ada pembebasan dari budak-budak perbudakan dosa. Hari di mana kita hidup dipulihkan oleh Tuhan. Zakaria pasal 4 ayat yang pertama. Zakaria pasal 4 ayat 14 ayat yang pertama. Sesungguhnya, apa dikatakan firman Tuhan di sana? Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengah. Akan datang hari itu, hari yang telah ditentukan oleh Tuhan menjawab setiap doa-doamu. Hari yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk membuat kita melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Hari yang sama seperti bangsa Israel menanti-nantikan pertolongan Tuhan, di mana mereka harus keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, untuk pergi menyembah Tuhan. Hari itu akan datang. Tapi sampai hari ini kita pun terus masih berharap, Tuhan, kapan kau pulihkan rumah tanggaku? Tuhan, kapan kau pulihkan ekonomiku? Tuhan, kapan kau sembuhkan sakit penyakitku? Tuhan, kapan hal ini terjadi? Tuhan, kapan hal itu terjadi? Ada banyak dari kita sampai hari ini masih menanti-nantikan doa-doa kita. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita, akan datang hari itu, hari di mana engkau melihat kemuliaan Tuhan. Akan datang hari itu, hari di mana Tuhan menjamah setiap kehidupanmu. Akan datang hari itu. Mika pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-11. Mika pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-11. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Akan datang suatu hari. Baik, akan datang sesuatu hari, akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, itu akan datang. Tapi kapan datangnya, kita nggak tahu. Nah, masalahnya banyak anak-anak Tuhan punya konsep pemikiran sama seperti orang dunia. Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Iya kan? Itu konsep ajaran yang dunia tetapkan, bahwa yang menunggu adalah membosankan. Menunggu suami dipulihkan membosankan, sehingga akhirnya berselingkuh. Menunggu rumah tangga dipulihkan membosankan, sehingga akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai. Menunggu kesehatan dipulihkan membosankan, sehingga akhirnya mengambil keputusan untuk main dukun, kuasa kegelapan. Padahal firman Tuhan jelas katakan, saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu berarti menunggu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Itu yang harusnya kita pegang dalam hidup kita. Jangan pernah bosan untuk tetap terus menunggu hari itu. Hari di mana Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Akan datang hari itu, hari menghampiri saudara dan saya. Hari di mana Tuhan menjawab setiap doa-doa kita yang selama ini kita doakan. Abraham menantikan hari itu. Bagaimana Tuhan menjanjikan akan ada keturunan dalam hidupmu, Abraham. Dimulai dari keturunan pertama, Ishak. Abraham menantikan waktu itu bersama dengan Sarah. Menantikan kapan hari di mana Ishak akan datang, lahir bagi mereka berdua. Demikian pula Hana, mama dari Samuel. Dia menantikan bagaimana Tuhan membukakan kandungannya.
hari itu datang. Tapi selama dia menantikan hari itu, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia tidak bosan, dia tidak jemu-jemu untuk berseru sama Tuhan. Hari ini saya ingatkan buat setiap kita. Kita yang sedang menanti-nantikan hari itu, hari di mana Tuhan memulihkan hidup kita, hari di mana Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Tetaplah diam dalam hadirat Tuhan. Jangan terkontaminasi dengan perkataan-perkataan dunia. Jangan terpengaruh dengan pandangan-pandangan dunia yang mengingatkan kita bahwa menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. No, menunggu enjoy. Tergantung sikap kita bagaimana ketika kita menunggu dan menantikan hari itu. Jangan sampai dalam kita menantikan hari di mana Tuhan memulihkan kita, sekarang kita terlalu menunggu dengan lama, akhirnya kita pergi meninggalkan Tuhan. Banyak orang gak sabar, ujung-ujungnya ambil jalan pintas, saudaraku. Yesus sediakan jalan keluar, bukan jalan pintas. Yesus sediakan jalan keluar. Kenapa Yesus sediakan jalan keluar? Karena kita harus melewati prosesnya. Di ujung proses baru ada jalan keluar. Tapi kalau jalan pintas adalah orang-orang yang tidak lagi mau melewati proses. Dia buka jalan di tengah-tengah pembentukan. Itu jalan pintas. Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau memurnikan hati kita. Itu sebabnya ada waktu di mana kita harus menunggu, menantikan hari itu, hari di mana Tuhan memulihkan kehidupan setiap kita. Nah, saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak pernah tahu. Kita sampai hari ini tidak pernah tahu kapan hari Tuhan itu akan datang dalam hidup kita. Hari Tuhan menolong, hari Tuhan memerdekakan kita, hari Tuhan memulihkan kita. Kapan hari itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi apa sikap kita? Kita bisa tahu. Kita bisa menentukan sikap kita tatkala kita sedang menanti-nantikan hari itu. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Apa sikap kita tatkala kita sedang menantikan hari Tuhan, dalam Tuhan menolong kita, dalam Tuhan membebaskan hidup kita. Apa sikap kita dalam kita menantikan hari itu? Yang pertama, sikap kita dalam kita menantikan hari itu, yang pertama, dengar baik, jangan pernah menyerah untuk tetap terus berjuang di jalan-jalan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama bilang sama saya nggak boleh menyerah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh menyerah. Tuhan nggak pernah menyerah untuk memulihkan hidup saudara. Dia sedang atur segala sesuatunya. Dia sedang buat dan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan dia tidak menyerah untuk memulihkan hidup saudara. Masa kita nggak mau berjuang, kita masih memilih untuk menyerah? Karena kita sedang menanti-nantikan hari itu, maka yang pertama sikap kita, jangan menyerah dan jangan membiarkan hidup kita mengikuti arus dunia, ya. Jangan pernah menyerah untuk tetap terus berjuang di jalan-jalannya Tuhan. Sama seperti tadi saya bilang, orang kalau udah nggak sabar, dia akan cari jalan pintas. Dan dunia, izinkan saya kasih tahu ini, saudara. Dunia, iblis pun hebat dalam menyediakan jalan pintas. Oh, dia akan bentuk segala sesuatunya, dia akan reka-rekakan segala sesuatunya sehingga ada keluar jalan pintas. Dia nggak mau menantikan rumah tangganya dipulihkan, dia memutuskan untuk berselingkuh aja dengan mantannya. Dia nggak mau menantikan kesehatannya dipulihkan, maka dia ambil jalan pintas untuk pergi paranormal, pergi ke dukun-dukun untuk mendapatkan kesembuhan. Iblis paling hebat dalam menyediakan jalan pintas. Tapi hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, kita nggak boleh menyerah. Kalau memang Tuhan bilang kita harus menunggu dan menantikan waktu itu, kita mau menunggu. Sama-sama bilang sama saya tetap harus menunggu. Amin. Tetaplah berjuang, jangan menyerah. Tetap berjuang di jalan-jalan Tuhan, karena ada upah buat setiap perjuanganmu. Pemazmur bilang dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6,
Mazmur 126 ayat 5 dan 6 bilang begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Yes. Jadi sekalipun hari ini engkau bercucuran air mata, engkau sedang berjuang untuk menantikan hari di mana Tuhan pulihkan hidupmu, tetap maju, tetap berjuang di jalan-jalannya Tuhan. Engkau akan lihat perjuanganmu akan menuai hasil yang dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan menghargai setiap perjuangan. Air mata yang tertumpah di matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Air mata yang tertumpah dalam hidupmu akan menjadi benih-benih di mana engkau akan bersorak-sorai, melihat kuasa, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Ini sebabnya saya bilang jangan menyerah. Engkau sedang menangis, tetap mesti maju. Engkau sedang dikecewakan, tetap mesti maju. Jangan biarkan masalah di hadapanmu memberhentikan langkah hidupmu untuk engkau melihat janji Tuhan dalam hidup. Jangan biarkan. Kita tahu kita nggak pernah berjalan sendiri, saudaraku. Kita tahu kok, kita sudah ada di penghujung tahun 2022. Beberapa minggu ke depan kita akan menyelesaikan tahun ini. Ini membuktikan kita kuat untuk melewati tahun 2022. Sekalipun di tahun 2022 saya mencucurkan air mata, tapi saya bisa ada di penghujung tahun 2022. Semua karena kemurahan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, semua karena kemurahan Tuhan. Oh, thank you Jesus. Yang kedua, kita tidak pernah tahu kapan hari Tuhan itu menolong kita. Kapan hari Tuhan untuk membebaskan, menyelamatkan, membela perkara kita itu datang menghampiri hidup kita. Kapan hari itu datang kita nggak pernah tahu. Tapi sikap kita yang pertama saya sudah bagikan, jangan menyerah untuk tetap terus berjalan, berjuang di jalan-jalannya Tuhan. Sekalipun ada tawaran-tawaran untuk membuat engkau menghampiri, engkau memberikan jalan pintas dalam hidupmu, jangan ambil. Ingat, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, bukan jalan pintas. Kalau memang proses itu harus engkau jalani, engkau harus jalani. Kalau memang padang gurun itu harus engkau lewati, lewati. Engkau tidak pernah berjuang sendiri. Ada Tuhan yang menyertaimu. Ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk mendoakanmu. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menguatkan engkau di jalan-jalan Tuhan. Tapi iblis juga tidak akan tinggal diam. Dia akan pakai orang-orangnya dia, antek-anteknya dia, untuk melemahkan engkau, untuk mengintimidasimu, untuk membuat engkau ngambil jalan pintas. Jangan fokus kepada jalan pintas. Fokuslah pada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Karena akan datang hari itu, hari di mana Tuhan memulihkan kehidupan setiap kita. Yang kedua, kita tidak pernah tahu kapan hari Tuhan menolong dan membebaskan kita itu tiba. Namun sikap kita dalam kita menantikan Tuhan, menantikan hari itu. Maka yang kedua, sikap kita, jangan hidup dalam persungut-sungutan, jangan hidup dalam pengeluhan. Latih diri kita untuk bersyukur. Latih diri kita untuk bersyukur. Sekalipun saat ini kita sedang menderita, sekalipun saat ini kita sedang berjuang untuk melihat janji Tuhan digenapi, sekalipun sampai saat ini kita belum melihat jalan keluar, kita harus bersyukur. Mungkin saudara bilang, pendeta enak nggak ngerasain apa yang saya rasakan, pendeta enak nggak ngalamin apa yang saya alami. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya kasih tahu kebenarannya. Bersyukur tidak mesti keadaan baik. Jangan tunggu keadaan baik baru kita bersyukur. Jangan tunggu gak punya masalah baru kita bersyukur. Tapi justru di balik ucapan syukur kita akan melihat kita kuat menghadapi masalah. Kita bersyukur bukan karena segala sesuatu baik.
Kita bersyukur bukan karena segala sesuatu berjalan sesuai dengan kita inginkan. Kita bersyukur karena kita tahu sekalipun kita harus mengalami badai, kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Sekalipun kita diizinkan mengalami masalah, masalah pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Itulah landasan kita bersyukur. Jangan tunggu keadaan baik baru engkau bersyukur. Jangan tunggu gak punya masalah baru engkau bersyukur. Tapi bersyukurlah ketika sekalipun Tuhan izinkan ada masalah, engkau tetap bisa kuat menghadapi masalah itu dan kau akan lihat pertolongan Tuhan. Bersyukurlah buat setiap kasih setia Tuhan. Bersyukurlah buat kebaikan Tuhan. Sekalipun sampai hari ini kita masih menantikan hari itu, hari di mana Tuhan memulihkan kita, hari di mana Tuhan membebaskan kita, hari di mana Tuhan menjawab doa-doa kita. Sampai hari ini kita masih menantikan hari itu. Tapi jangan hidup dalam persungutan, jangan hidup dalam pengeluhan. Belajarlah untuk melatih diri bersyukur. Tuhan, terima kasih. Sekalipun suami saya belum dipulihkan, istri saya belum dipulihkan, anak-anak saya belum dipulihkan, saya tetap mau bersyukur karena saya tahu ada penghiburan Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan, terima kasih. Sekalipun hari ini saya belum sembuh, sakit penyakit masih ada dalam hidup saya, tapi saya mau bersyukur. Sekalipun saya masih menderita sakit, saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita patut bersyukur. Selalu saya bilang begini, selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Karena bersyukur bukan keadaan, bersyukur adalah keputusan. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur adalah keputusan. Amin. Kita bersyukur karena memang keputusan kita mau bersyukur sekalipun keadaan tidak baik. Karena bersyukur itu sebuah keputusan, bukan keadaan. Ya, jadi yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan jawab doa kita. Kita nggak pernah tahu kapan hari itu datang untuk menolong kita, membebaskan kita, memerdekakan kita. Kita nggak tahu kapan hari itu ada dalam hidup kita. Tapi yang perlu kita lakukan, tetaplah hidup dalam ucapan syukur. Jangan hidup dalam pengeluhan, jangan hidup dalam persungutan. Belajar melatih diri untuk bersyukur. Yang ketiga, yang terakhir, kita nggak pernah tahu kapan hari Tuhan menolong dan membebaskan kita itu tiba. Kita nggak pernah tahu kapan hari di mana Tuhan memulihkan hidup kita itu tiba. Tapi dalam kita menantikan hari itu, sikap kita, maka yang pertama, jangan pernah menyerah untuk tetap terus ada dalam jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, jangan hidup dalam persungutan, pengeluhan. Belajar latih dirimu untuk bersyukur. Karena bersyukur bukan keadaan, bersyukur adalah sebuah keputusan. Dan yang ketiga, yang terakhir, sikap kita dalam kita menantikan hari itu, hari di mana Tuhan memulihkan kita, hari di mana Tuhan menjamah kehidupan kita. Arahkan sikap kita, arahkan pandangan kita. Sama-sama bilang sama saya harus mengarahkan pandangan saya kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan kepada masalahmu. Jangan kepada doa-doa yang belum dijawab Tuhan sampai hari ini. Karena ketika engkau menunggu-nunggu, engkau akan merasa jenuh. Dan kau mulai berpikir akan keluar dari masa-masa menantianmu. Tapi belajar untuk apa? Untuk belajar memandang Tuhan aja. Tuhan, selama saya memandang Tuhan, saya tahu saya dapat kekuatan. Karena ketika kita mulai melihat masalah, ketika kita mulai melihat badai, disitulah kita mulai hancur, disitulah kita mulai goyah. Belajar mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dalam kita menantikan hari di mana kita dipulihkan, dalam kita menantikan hari di mana Tuhan menjawab doa-doa kita, dalam kita menantikan hari itu, tetaplah memandang Tuhan. Daud bilang begini dalam Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Mazmur tahu, selama aku memandang Tuhan, aku tidak goyah. Tapi ketika aku memandang masalah, disitulah aku mulai goyah. Ketika aku memandang masalah, disitulah aku mulai kecewa. Di saat aku memandang masalah, disitu aku mulai down. Kemana arah pandangmu, itu akan menentukan engkau kuat atau engkau lemah. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Setiap kita akan mengalami hari itu, hari di mana Tuhan memulihkan kita, hari di mana Tuhan menyelamatkan kita, hari di mana Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Hari itu akan datang dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti bangsa Israel menantikan hari pembebasan dia daripada tanah perbudakan. Dan hari itu datang bagi mereka.
Sekarang bagian kita. Kita sedang menantikan hari itu. Kita nggak pernah tahu kapan hari itu datang. Namun yang kita tahu, tugas kita, bagian kita dalam kita menantikan hari itu, tetaplah terus setia mengiring Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami tahu kami akan melihat jawaban doa Tuhan. Satu persatu akan kami lihat. Kami tahu bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya hari itu, hari di mana Tuhan memulihkan kami, hari di mana Tuhan memerdekakan kami, hari di mana Tuhan menjamah hidup kami, hari itu akan datang. Tapi bagian kami adalah tetap terus kuat, tetap terus maju, tetap terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami tidak boleh menyerah untuk tetap terus berjuang di jalan-jalan Tuhan. Kami harus belajar hidup bersyukur dalam segala sesuatu ketika kami menantikan hari Tuhan di mana Tuhan memulihkan keadaan kami. Dan kami harus tetap belajar untuk memandang Tuhan. Karena Tuhan ada di sebelah kanan kami memandang Tuhan, kami tidak goyah. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman termaterai dalam hati setiap umat Tuhan, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak Tuhan dalam mereka menantikan Tuhan, dalam mereka berjalan mengiring Tuhan. Hamba serahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Sertai langkah hidup mereka Allah. Pimpin langkah hidup mereka, sehingga setiap mereka hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa pagi hari ini Tuhan menyerahkan setiap mereka pokok-pokok doa yang mereka sudah bawa. Mereka sudah tuliskan di kolom-kolom komentar, baik mereka di Instagram, di TikTok, di Facebook maupun di Zoom, ataupun mereka yang mengirim di pokok-pokok doa di komunitas doa pagi yang ada di grup WhatsApp. Tuhan memberkati, Tuhan menjawab satu persatu daripada jawaban doa mereka. Kami akan lihat hari itu akan datang, hari itu akan tiba, hari itu akan kami lihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba menyerahkan setiap umatmu satu persatu. Hamba menyerahkan mereka buat setiap apapun yang mereka gumuli. Baik pergumulan rumah tangga mereka, hamba berdoa biar Allah yang memulihkan. Pergumulan kesehatan mereka, kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Pergumulan ekonomi mereka, Tuhan, kami percaya singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Hari ini hamba berdoa, berkati setiap mereka yang hari-hari ini sedang berdoa untuk mencari pekerjaan. Biar Tuhan buka jalan bagi mereka. Biarlah mereka boleh melihat jalan-jalan keluar yang Tuhan sediakan atas mereka. Hamba-Mu berdoa mengucapkan berkat ke dalam tangan Tuhan. Berkati ya Tuhan pekerjaan mereka juga Tuhan, berkati usaha mereka juga Tuhan, berkati sehingga apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami anak-anak Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memulai ibadah kami mencari Tuhan. Di pagi hari ini kami lihat kuasa Tuhan dinyatakan di sepanjang hari berjalan ini. Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan orang-orang muda yang pagi hari ini mengikuti live di dalam doa pagi ini. Mereka mengambil waktu untuk berdoa mencari wajah Tuhan, karena mereka tahu masa muda mereka ada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa buat orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berkati masa muda mereka. Masa muda mereka ada keberuntungan, ada keberhasilan. Masa muda mereka diberkati Tuhan, dibukakan jalan-jalan yang dahsyat dalam masa muda mereka. Bahkan masa muda mereka terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, sehingga Tuhan sendiri yang mengangkat masa muda mereka. Karena orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan akan lihat hari depan yang dahsyat. Hamba menyerahkan juga mereka yang berdoa hari-hari ini untuk mendapatkan pasangan hidup. Jika itu adalah doa-Mu, taruh tangan kanan-Mu di dada. Bapa, hamba berdoa bagi mereka. Tuhan tolong, sehingga setiap orang-orang muda yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan, biarlah Allah yang mempertemukan mereka dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Hamba juga
juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi dan mencintai mereka sebagai pasangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri hikmat bagi mereka dalam mereka memilih dan memutuskan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menyerahkan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah masa muda mereka terus hidup takut akan Tuhan. Masa muda mereka tetap dijaga, disertai Tuhan. Studi mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Kalau ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka pagi hari ini, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah anak-anak kami, keturunan-keturunan kami adalah keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pagi hari ini juga kami berdoa bersatu hati. Kalau ada rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan, ada suami-suami, ada istri-istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan, selama ini itu doa mereka, Bapa, hamba berdoa bagi mereka, biarlah kasih karunia Tuhan ada atas mereka. Dibukakan kandungan-kandungan setiap para istri, diberkati kesehatan reproduksi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa, biar adanya rekonsiliasi antara hubungan adik dengan kakak, hubungan orang tua dengan anak, om dan tante dengan ponakan mereka. Terjadi rekonsiliasi hubungan suami dengan istri. Bapa, kami percaya Tuhan, di mana ada kesatuan, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Itu sebabnya biarlah Tuhan sendiri yang menggerakkan, menjamah hati setiap mereka yang hari-hari mungkin sedang terjebak dalam konflik di tengah-tengah keluarga. Hari ini kami memohon belas kasihan Allah, jamah setiap hati ya Tuhan, sehingga ada pemulihan, ada rekonsiliasi terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa menyerahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Kota kami diberkati Tuhan, ada damai, ada berkat Tuhan, ada ketentraman atas kota kami. Kami berdoa dijauhkan kota kami dari mara bahaya, dijauhkan kota kami dari bencana alam, dijauhkan kota kami dari segala yang jahat. Di dalam nama Yesus Tuhan, perlindungan Allah, pasukan malaikat surga menjaga, memagari kota kami. Bahkan kami berdoa buat kota-kota yang hari-harinya sedang terkena bencana alam. Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan, berkat, anugerah Tuhan ada atas setiap kota-kota kami. Kami juga berdoa pada akhirnya menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan. Kami doa biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami ya Tuhan dari setiap politik adu domba, politik identitas. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi NKRI dalam kesatuan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka dalam mereka menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Kami juga berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, para lurah, para camat, para RT RW di bangsa kami. Di dalam nama Yesus, Allah memberikan hikmat, terlebih roh takut dan gentar akan Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga dalam mereka mengambil dan menyikapi setiap keputusan yang ada, mereka dituntun dan diarahkan oleh Roh-Mu. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mengikuti live doa pagi ini namun hati mereka masih jauh dari Tuhan, hamba berdoa jamah Roh Kudus. Ada di antara mereka yang mungkin hari-hari ini telah jauh dari Tuhan tapi memiliki hati kerinduan untuk mau dipulihkan, mau dijamah, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar hati mereka berbalik kepada Tuhan, hati mereka dipulihkan. Bahkan kalau mereka masih tinggal dalam kegelapan, bermain-main dengan kuasa kegelapan, hari ini hamba berdoa terlepas dalam nama Yesus. Setiap ikatan-ikatan belenggu-belenggu terlepas dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Bahkan setiap mereka yang belum mengenal Yesus, kami berdoa satukan hati kami, biar terbuka hati nurani mereka Tuhan. Mereka melihat cahaya yang berasal dari Allah. Tuntun mereka dalam terang-Mu. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Kami percaya apa yang kami doakan pagi hari ini kami sudah terima dan kami imani terjadi dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya Yesus katakan apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima dengan iman. Hari ini kami terima janji Tuhan. Kami terima apa yang kami doakan terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap terus nantikan janji Tuhan. Tetap terus nantikan hari di mana Tuhan menjawab doa-doa kita. Tetap setia dalam jalan-jalan Tuhan. Kita ketemu nanti malam kembali, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa meluangkan waktu nanti malam jam 9 malam, saya akan ada doa khusus buat setiap umat Tuhan. Kembali saya buka platform melalui Instagram, melalui Facebook, melalui TikTok Live, dan melalui Zoom jam 9 malam. Saya akan khusus berdoa buat setiap pokok-pokok doa Bapak Ibu ya. Pastikan malam hari ini kita kembali bergabung. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.